Selamat datang di channel saya terkhususnya Reno Kore Channel. Oke, nama saya di sini Reno Kore juga. Kali ini saya akan mengajarkan gimana cara pembuatan website pariwisata atau sistem informasi pariwisata yang ada di daerah saya, itu khusus Pesona Sabu. Nah, terkhususnya mengenai web yang kita buat di sini atau sistem informasi yang kita buat di sini atau yang saya buat di sini. Yang saya siap di sini ada Visual Studio Code, ada ini Visual Studio Code-nya. Terus ada SAM juga, SAM Control Panel. Terus ada juga karena saya di sini pakai versi PHP yang terbaru, berarti saya harus siapkan PHP-nya. Nah, ini saya punya PHP 74.11. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita hidupkan SAM dulu. Nah, kita hidupkan SAM. Kita klik start pada modul Apache dan juga start pada modul MySQL. Kita start di sini, terus kita close saja. Sebelum kita lanjut ke poin berikut, teman-teman perlu install dulu ini. Nah, caranya sangat mudah. Klik kanan pada file ini, ekstrak file. Siapkan dulu ya untuk file PHP-nya. Ekstrak file, pilih C, cari lokasi filenya, SAM htdoc. Bikin folder baru di dalam htdoc, yaitu PHP 7, karena saya pun sudah ekstrak sebelumnya, sudah ada. Bikin folder baru PHP 7, terus oke di dalam PHP 7 ini, kalian klik oke. Nah, setelah itu cancel. Jika sudah, nanti dia akan muncul di C. Karena saya pun sudah ya, saya cancel ya. Di C SAM htdoc ada PHP 7. Nah, nanti isinya seperti ini. Kalau teman-teman punya sudah terekstrak. Nah, cara untuk mengaktifkan ke PC kita itu sangat mudah. Kita masuk ke disk PC dulu. Ini mau mengaktifkan ya. Kita klik kanan, pilih properti. Pada menu sistem ini, pada tampilan sistem Windows ini, change setting. Kita pilih change setting. Terus kita pilih advance. Kita pilih environment variables. Nah, nanti dia akan muncul environment variable, tampilan dari environment variable. Nah, di mana ada sistem variabel. Nah, kita klik pada path. Di sistem variabel ini kita klik pada path. Klik 2 kali atau klik edit. Cancel dulu. Kita klik 2 kali atau klik edit di sini. Pilih dulu baru klik edit. Nah, kalau teman-teman pun yang baru install pasti ini belum ada. Nah, caranya gimana untuk kita bisa ini ada? Kita cukup klik new. Sudah muncul baru. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke C tadi, SAM, kita kembali ke file PHP-nya. htdoc, kita pilih PHP 7, kita open, kita klik di sini. Di sini akan muncul, kita copy ini, terus kita paste di dalam sini. Karena saya pun sudah ada, berarti saya tidak paste lagi. Kalian klik new, kalau baru klik new, terus paste ke sini. Setelah paste nanti dia akan muncul seperti ini saya punya. Nah, setelah itu klik OK. Semuanya sudah. Nah, itu artinya PHP 7 sudah terinstall. Nah, untuk mengecek apakah sudah aktif di PC kita, caranya sangat mudah. Kita pilih yang namanya Command Prompt atau tekan Windows R pada keyboard, pilih ini, atau tekan Windows R pada keyboard, dia akan muncul seperti ini. Terus pilih CMD, ketiknya CMD, terus enter. Nah, dia muncul jendela hitam seperti ini. Kalian cukup ketik PHP spasi strap V, terus enter. Nah, kalau PHP-nya aktif dia jadi seperti ini. Ini kalau PHP-nya sedang aktif. Terus keluar saja, itu sudah aktif. Kita mulai dengan pembuatan sistem informasi. Kita buka dulu Visual Studio Code. Nah, kita sebelum itu kita bikin folder dulu di htdoc. Kembali dulu. Kita bikin folder dalam sini. C SAM htdoc. Kita bikin folder. Saya pun folder di sini namanya Pesona Sabu. Pesona Sabu, enter dulu. Di dalam Pesona Sabu saya bikin folder lagi yang namanya support admin, gunanya untuk para pengguna admin mengelola webnya. Jadi semua file web akan taruh ke dalam super admin. Nah, jika sudah, kita kembali ke aplikasi decodingnya Visual Studio Code. Kita open folder. Klik ini, kita open folder, cari lokasinya. C SAM htdoc
mana Pesona Sabu, kita cari tadi Pesona Sabu. Nah, kita select di sini. Secara otomatis nanti nama folder yang kita panggil tadi sudah masuk ke sini. Nah, Pesona Sabu, di dalam Pesona Sabu ada folder super admin. Nah, kita bikin satu file pertama yang namanya web. Pasti yang kita buat yang pertama-tama adalah index atau beranda atau homepage-nya. Kita bikin index dulu. Klik di dalam super admin ini, pastikan tanda panahnya ke bawah. Pilih tanda new file. Kita buat satu file yaitu index.php. Terus enter. Nah, ini file index-nya. File index ini yang saya mau buat pertama yaitu bagian navbar. Kita akan buat bagian navbarnya dulu. Navbar itu bisa dikatakan seperti menu ataupun seperti ini sudah menu, seperti menu-menu yang berada pada web. Tapi dia ada bagian atas, paling atas. Saya pakai W3 School. Teman-teman klik di halaman atas ini W3 School. Ini w3school.com. Terus pilih yang namanya Land Bootstrap. Pilih yang base 4 Land Bootstrap. Dalam Land 4 Bootstrap ini teman-teman cari yang namanya navbar. Nah, ini base 4 navbar, klik, kita cari yang bagi yang menurut teman-teman suka. Ini ada banyak di sini. Ada seperti ini juga. Terus ada seperti ini. Saya cari yang responsif ya. Nah, saya pakai yang ini, collapsing the navigation bar. Ini seperti ini. Oke, kita try it yourself. Tapi seperti ini. Saya edit dulu, saya tidak butuh yang ini. Saya hapus dulu nanti. Ini kalau ini kan dia responsif begini. Kalau saya tarik ke sini pasti, nah itu begitu. Nah seperti itu yang muncul di sini. Oke, saya hapus yang tidak pakai ini dulu. Tinggalkan pembuka div dengan penutup div. Terus kita running seperti ini. Kita copy semua file yang ada di sini. Ctrl A, Ctrl C, atau klik kanan copy. Kita bawa ke script kita, paste di sini. Nah, kita save dulu. Coba kita jalankan dulu. Setelah save, kita jalankan dulu. Jalankannya kita pakai localhost Pesona Sabu ya. Pesona Sabu super admin. Kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, bar ini kita rubah link ini menu-menu yang kita akan pakai nanti. Kita rubah dulu. Nah, bar ini saya ganti dengan Pesona Sabu. Ini juga Pesona Sabu. Pesona Sabu. Terus ini menu yang pertama, ini bagian menu ya. Menu pertama kita beranda. Ini beranda. Terus yang kedua itu admin. Terus yang ketiga itu kategori. Terus kita copy bagian li ini dari li pembuka sampai li penutup, terus ke bawah. Ini kita pasang objek wisata. Terus yang berikutnya ini pasti lagi. Ini kita buat namanya testimoni. Wisatawan dulu. Wisatawan. Bentar ya. Kali penutup. Ini ada lili. Seringnya ada salah penutup di sini. Terjadi dulu. Minta maaf. Nah itu kita salah paste. Ini di bawah di sini. Ini wisatawan ya. Wisatawan. Dan di bawah sini itu testimoni. Kita buat ini testimoni ya. Testimoni. Kita save dulu. Coba jalankan. Delete dulu. Nah, dia jadi seperti ini. Beranda admin kategori objek wisata, wisatawan testimoni. Nah, kita akan bikin tampilan dari
beranda, atau form login khusus untuk para admin bisa login. Super admin ini login. Nah, kita akan buat formnya. Pastikan nanti kita taruh di sini seperti ini. Div class close sm4 ini kolomnya lebarnya cuma 4, besarnya cuma 4. Terus mx auto ini kondisi kolomnya ada di bagian tengah. Terus shadow ini gunanya adalah dia buat bayangan pada grid ini akan ada bayangan. Terus ketiga md3 bagi white, backgroundnya akan warna putih. Oke, kita langsung saja. Ini saya hapus, atau bentar, saya jangan hapus, save dulu, kita jalankan supaya teman-teman bisa lihat. Nah, MX Auto dia ada di bagian tengah. Nah, shadow ini yang saya bilang tadi, terus backgroundnya ini yang warna putih yang saya bilang. Oke, kita hapus ini, kita enter. Pastikan berarti kita akan taruh form input loginnya ke tengah sini. Kita save dulu ini. Kita ambil form inputnya. Ini form input login, kita open. Oke, kita buka ini dulu, kita copy, Ctrl C. Ini kita close dulu, kita taruh di tengah sini. Nah, seperti ini. Save dulu. From method post action check login. Nah, ini tujuannya untuk dia from ini akan tujuannya postnya ke action, postnya akan ke check login, di mana setelah dia klik login akan melakukan proses dengan dari check login. Check login akan menangkap waktu kita klik login, dan dari check login akan proses dan akan mengirim notifikasi pesan lewat pesan notifikasi. Sebentar, nanti kita rubah ini check login, nanti kita akan buat di sini. Jadi nanti check login ini kita akan tambahkan halaman baru, yaitu check login.php. Kita lanjut, input group prepend, input username ini karena saya pakai nama, berarti ini saya pakai nama saja. Ini juga saya pakai nama. Oke, sesuaikan ya nama. Ini saya pakai saja, masukkan nama, karena nanti di database saya buat itu pakai nama. Ini password. Masukkan password. Oke, seperti ini. Submit login. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau from control ini sama di sini, from control ini tujuannya adalah nanti dari control form dia required. Nah, required ini contohnya begini, dia akan memaksa pengguna untuk login. Contoh, saya klik login. Dia akan muncul seperti ini. Please file out this file. Artinya bahwa dia memaksa pengguna untuk input data, harus mengisi data, itu namanya required. Terus type password, tipenya harus password. Kalau di sini kan nama, berarti tipenya harus teks. Placeholder ini yang seperti ini di dalam file ini, masukkan username dan masukkan password. Ini namanya placeholder. Nah, ini ntar saya cek dulu placeholder, masukkan nama. Ini udah di save dulu, kita terserah. Nah, ini dimasukkan nama, ini namanya placeholder ya, ini yang ada tulisan di dalam. Oke, jika sudah, jadi tampilan form untuk input login seperti ini saja, tampilannya seperti ini, simple. Sekarang kita akan bikin koneksinya dulu, koneksi file input ini ke database. Kita buat file koneksi, kita tambah file baru, tambah new file, kita tulis namanya koneksi .php. Enter, kita ambil scriptnya dulu, koneksi ke database. Kita copy ini, Ctrl C, terus kita paste script, kita paste di sini. Nah, session connector ini karena konektor sini saya ganti jadi koneksi. Setelah saya pun koneksi, MySQL connect localhost ini nama MySQL yang kita punya itu localhost. Terus root ini username dari localhost ini. Secara umum biasanya root. Terus ini yang kosong ini sebenarnya ini password, karena password dari localhost itu biasanya kosong secara umum. Terus database name, di sini kita pasang database. Nah, kita harus buat database dulu, tapi di sini saya buat nanti kan database-nya itu pariwisata. Terus nah, dia seperti ini. Nama database-nya pariwisata. MySQL Connect, jika dia koneksinya gagal, dia akan muncul pesan koneksi database. Jika koneksinya berhasil, maka dia akan tampilan kosong seperti itu. Nah, sekarang kita buat database-nya dulu. Database-nya kan pariwisata. Localhost
sebentar, localhost php my admin. Oke, ini php my admin. Kita buat satu database dulu ya, supaya kita koneksi ke database yang tadi kita buat. Koneksi ke file connection. Nah, di sini saya tambahkan dulu database. Kalau teman-teman sudah punya database, tinggal upload saja seperti saya. Ini saya buat pariwisata. Kita pilih ini Kolation saja. Kita klik create. Kalau teman-teman belum punya database, silahkan buat. Nah, di sini kalau teman-teman belum punya tabel dalam database, teman-teman bisa buat. Tapi karena saya pun sudah ada, saya tinggal import. Saya klik import. Nanti saya akan kasih tahu nama-nama tabelnya apa. Klik choose file. Browse your own computer file. Kita ambil dari sini, folder 2. ini dari wisata ini. Saya ambil pariwisata database-nya. Terus dia sudah masuk di sini pariwisata SQL, kita klik go. Tunggu sampai proses loadingnya selesai, dia akan membaca data. Nah, ini. Kalau benar semua import, berarti dia akan successful seperti ini. Dia akan successful finish. Di dalam pariwisata itu saya punya ada tabel admin, kategori objek wisata, testimoni, dan wisatawan. Nah, teman-teman cukup buat tabel seperti ini juga. Nah, di dalam admin itu ada ID, nama, alamat, telepon, email, password. Begitu juga dengan kategori. Jadi masing-masing punya ID kategori, nama kategori. Ada objek wisata itu objek wisata, ID kategori, nama, deskripsi, alamat, status. Testimoni juga begitu, ada ID testimoni, tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, status. Begitu juga dengan wisatawan. Wisatawan juga begitu, ada ID wisatawan, nama wisatawan, jenis kelamin, telepon, email, dan sandi. Nah, ini database ya. Sekarang kita sudah hubungkan dengan database. Kita kembali ke coding. Pariwisata. Betul ya. Nah, koneksinya sudah. Kita jalankan koneksinya dulu. Kita coba. Kita copy again ini. Tambah taskbar. Oke, ini kita tulis. Kita tulis di sini. Koneksi.php. Kita coba ya. Nah, kalau jadi dia akan tampilan kosong seperti ini. Kalau berhasil. Jika gagal, dia akan muncul pesan koneksi ke database gagal. Gitu. Ini sudah berhasil, kita cancel saja. Sudah berhasil. Nah, kita akan lanjut ke poin berikut. Kita kembali ke indeks dulu. Koneksinya sudah berhasil. Sekarang koneksi sudah berhasil. Kita akan buat pesan notifikasi bahwa contoh dia login berhasil, dia akan kasih tahu Anda telah login berhasil. Seperti itu. Atau saya akan membuat sebuah dia sepertinya menganalisa bahwa contoh para hacker bisa masuk, kita harus pasang yang namanya mengirim pesan bahwa Anda telah berhasil login. Begitu juga dengan dia belum login, dia akan memberitahukan bahwa Anda harus login untuk mengakses halaman super admin. Seperti itu. Ingat ya, pastikan taruh di bawah div dan di atas form ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai seperti itu. Oke, jadi ini cukup seperti ini ya. Kita save dulu ini. Nah, kita kembali ke indeks dulu. Kita bikin file yang namanya hubungkan ke sini. Jadi waktu dia klik login, nanti dia akan mengirim ke cek login. Dia akan membuka halaman cek login. Nah, di situ cek login akan menyeleksi apakah data itu benar. Nah, dia akan seleksi berdasarkan cek input. Nah, jika datanya benar, dia akan login masuk ke halaman cek login. Tapi kalau dia salah, maka dia akan menemukan pesan username dan password salah. Seperti itu. Oke, sekarang kita bikin untuk file cek loginnya. Kita tambah file sini. Cek login.php. Cek login.php. Kita ambil scriptnya dulu. Kita copy semua. Ctrl C. Plus yang lain. Paste. Nah, seperti ini. Oke, saya akan jelaskan dulu. Nah, ini dia mulai dengan session start. Include connector. Nah, kita akan konektor ini adalah sebenarnya koneksi, tapi ini saya rubah karena saya punya di situ dia tulisnya koneksi.php. Ini kita mau include ke koneksi ke database ya. Jadi wajib koneksi. Nah, ini kalau filenya ada di dalam satu file super admin. Jadi, kalau dia ada di luar berarti harus ada tanda ini. Paham? Kalau dia ada di luar. Kalau dia tidak ada di luar berarti dia kosong seperti ini. Oke, ini untuk koneksi ke database. Koneksi.php.
Untuk include-nya kita ke check input. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dia akan login dulu, terus login dia akan cek apakah data yang di input itu betul atau salah. Jika tidak diizinkan maka tidak bisa login. Nah, ini check input berarti I-nya kecil, saya rubah check input PHP. Kita lanjut, menangkap data yang dikirim dari form. Nah, ini kita tadi mencegah input dan karakter tidak sesuai. Ini kita menangkap data yang dikirim dari form. Jadi, kita menangkap data yang ada di form berdasarkan yang tadi saya gabung bukan username kan, di situ nama. Nah, berarti di sini juga di sini juga nama. Terus di sini ada sandi. Sandi saya tidak pakai, password. Di sini juga password. Password. Nah, begitu juga dengan ini. Kita lanjut. Menyeleksi data admin yang username dan password yang sesuai. Nah, yang saya bilang nama password ini kita pakai yang sesuai ada di sini. Database ini. Admin, nama, dan juga password. Betul kan? Begitu juga dengan script index. Ada nama, ada password, name-nya. Oke, kita lanjut script dulu. Bagian check login. Oke. Kita lanjut menyeleksi data admin username dan password yang sesuai. Berarti di sini data MySQL koneksi ini kita tidak pakai konektor ya. Sekarang saya pakai koneksi.php tadi ini. Terus select bintang from. From itu tabelnya nama apa tadi? Saya pun tabel namanya tabel admin. Ini tabelnya namanya tabel admin. Terus username. Username ini saya pakai nama tadi. Nama. Ini kita sesuaikan ya. Ini nama. Sessionnya itu nama. Ini juga password. Ini juga password. Oke. Jadi sessionnya password, name-nya password begitu. Oke, kita lanjut menghitung jumlah data yang ditemukan. Oke, ini dia pakai row, cek pakai sessionnya data. Terus di bawah ini username session yang mau kita cek itu berdasarkan apa? Nama. Berarti ini bukan username. Terus nama. Ini juga begitu, nama. Oke, session statusnya itu login betul. Dia kirim ke lokasi index.php jika loginnya berhasil. Ini location index juga dia mengirimkan pesan. Jika pesannya gagal, jika loginnya gagal. Oke, kita save dulu. Nah, ini cek loginnya sudah. Sekarang kita kembali ke index dulu. Kita save dulu. Location index PHP pesan gagalnya kalau dia sudah loginnya berarti dia akan mengirim pesan. Jika loginnya gagal dia akan mengirim pesan juga. Oke, kita kembali ke index dulu. Oke, belum login. Jangan keliru, belum login. Terus taruh di bawahnya lagi itu biar sebentar kita buat jangan keliru. Bentar ya. Terus ada satu di bawah. Ini kita pasang ini. Oke, ini kalau ini sudah login. Save dulu. Nah, kita akan pindahkan ini ke atas sini sebentar.